Masa depan adalah sebuah kata yang terus mereka gunakan untuk mendeskripsikan sebuah konsep baru yang akan mempengaruhi hidup manusia ke depannya. Konsep apaan sih? Kalian mungkin bertanya. Dan gue jawab, entahlah, mungkin seperti membuat avatar kalian sendiri, membuat dunia atau ruang kalian sendiri, atau bahkan berkomunikasi dengan orang lain secara virtual. Sangat bukan? Sebuah konsep baru yang mendefinisikan masa depan. Dan tentu saja belum pernah digunakan di berbagai macam media terdahulu. Iya kan? Oh. Ya, gue mau ngomongin soal metaverse yang sedang booming saat ini, terutama metaverse dari perusahaan Facebook. Oh maaf, maksudnya perusahaan Meta. Ya, licik sekali Anda Mark Zuckerberg. Kalau kalian gak sadar dari pujian gue di awal tadi, metaverse bukanlah hal yang baru. Sehingga keputusan Facebook untuk mengganti namanya menjadi Meta bisa membuat orang awam berpikir bahwa Meta lah yang menciptakan konsep metaverse ini, serta membuat hype yang besar untuk media. Di samping sejarah nama Facebook yang sering diasosiasikan dengan keamanan privasi yang buruk. Jadi untuk sisa video ini gue bakal tetap manggil mereka dengan nama Facebook. Tapi, apa sih sebenarnya metaverse itu? Bagaimana kita tidak pernah mendengar nama konsep ini, padahal konsep ini sendiri bukanlah suatu hal yang baru. Apalagi kalau kita mungkin sudah familiar dengan media populer seperti Sword Art Online atau Ready Player One. Well, kalian tinggal search metaverse di Google, dan klik halaman wiki yang ada di situ. Tapi kalau kalian males, biar gue bacain. Meta semesta atau metaverse adalah bagian internet dari realitas virtual bersama yang dibuat semirip mungkin dengan dunia nyata dalam dunia internet tahap kedua. Meta semesta dalam arti yang lebih luas mungkin tidak hanya merujuk pada lingkungan virtual yang dioperasikan oleh perusahaan media sosial, tetapi seluruh spektrum realitas berimbuh. Istilah ini muncul pada awal tahun 1990-an, dan dikritik sebagai metode membangun hubungan masyarakat dengan menggunakan konsep spekulatif berlebihan, murni berdasarkan teknologi yang ada. Kalau kalian nggak ngerti setengah dari yang gue omongin tadi, nggak apa-apa kok, gue nggak ngerti juga sih. Tapi singkatnya, metaverse adalah ruang virtual yang dapat diciptakan dan dijelajahi dengan pengguna lain tanpa bertemu di ruang yang sama. Ya, kalian tahu, kayak mungkin Zoom meeting? Intinya kalian dengar kan? Metaverse bukanlah hal yang baru. Istilahnya saja diciptakan pada tahun 1990-an. Dan meskipun fakta ini sangat mudah untuk dicari, kalian coba pikir deh, berapa banyak orang yang mau cari tahu informasi ini sebelum mereka termakan hype dari metaverse Facebook dan berbagai perusahaan terkini. Sayangnya, orang-orang mudah sekali termakan hype dan terus menggunakan istilah ini, seakan-akan inilah masa depan kita yang baru. Padahal konsep dunia virtual ini sudah sangat populer dalam aplikasi dunia nyatanya, di luar film atau anime. Seperti contoh, Second Life, Habbo Hotel, Dare.com, dan masih banyak lagi, yaitu game atau platform online yang menggunakan konsep metaverse di mana kalian bisa membuat ruang dan avatar kalian sendiri, serta menjelajah dan berkomunikasi dengan orang lain. Atau mungkin VR chat, yang paling dekat dengan konsep metaverse Facebook, karena mereka menggunakan, VR. Bahkan kalau kalian nggak tahu VR chat itu apa, kalian mungkin saja tahu dengan meme Uganda Knuckles yang populer karena interaksi virtual VR chat tersebut. Heck, secara teknis Roblox juga termasuk metaverse. Dan dengan contoh-contoh metaverse yang populer barusan, orang-orang masih saja tetap tidak tahu kalau metaverse itu bukanlah konsep yang baru ataupun revolusioner. Oke, sekarang kita sudah sama-sama paham kalau konsep metaverse itu sendiri bukanlah konsep yang baru. Lalu, apa istimewanya metaverse dari Facebook? Kalau 80% dari materi promosionalnya sudah bisa kalian lakukan di platform lain sejak 1 dekade yang lalu. Apakah mungkin teknologi VR-nya? Well, teknologi haptic feedback untuk merasakan objek virtual secara fisikal juga bukan hal yang baru. Ya, yang dijual di pasaran sih harganya masih sangat mahal. Tapi kalau kalian memang mau, kalian juga bisa buat VR glove dengan haptic feedback secara DIY yang jauh lebih murah. Lah, terus apa dong? Istimewanya ya ada di implementasi blockchain seperti kripto atau NFT. Inilah yang para entusias kripto atau NFT banggakan dengan metaverse. Inilah kenapa metaverse milik Facebook sangat hype, dan sekarang sudah banyak proyek metaverse kripto yang beredar di luar proyek Facebook tersebut. Dan hal ini justru bisa menjadi masalah tambahan, atau bahkan membuat masalah yang sudah ada dari contoh-contoh metaverse terdahulu menjadi semakin bermasalah. Masalah apa kalian tanya? Well, ayo balik ke contoh Sword Art Online dan Ready Player One dulu. Karena pada dasarnya, storyline mereka berputar pada masalah metaverse itu sendiri. Yang pertama adalah kendali. Dalam Sword Art Online, kita bisa lihat dampak dari satu orang yang secara teknis mengendalikan nyawa player di dalam dunia Sword Art Online. Atau dalam Ready Player One, perusahaan IOI berusaha memenangkan sayembara untuk mengendalikan Oasis demi memasang iklan di depan muka player dan mendapatkan keuntungan lebih.
Lalu yang kedua adalah keamanan dan privasi. Pada dua film itu, ada momen di mana karakternya diburu di dunia nyata karena masalah di dunia virtual. Dan kalau kalian berpikir, ya itu kan cuma film. Oh boy, dunia nyata kadang-kadang lebih simpel loh. Di samping kedua hal tadi, hal yang sudah umum dalam dunia game multiplayer adalah scam. Kalian bayangkan, baru join suatu game, terus ada orang yang baik hati nawarin pedang bagus dengan harga cuma 100 koin. Dan kalian beli dari dia. Ternyata setelah kalian main lebih jauh, kalian sadar kalau pedangnya cuma pedang biasa yang nggak sebanding dengan 100 koin, dan kalian sudah tertipu oleh orang itu. Dan itu juga, ide dari dunia virtual adalah kalian bisa jadi apa saja atau siapa saja yang kalian mau secara anonim tanpa ada yang tahu kalian aslinya seperti apa. Dan dengan identitas virtual ini, seseorang bisa jadi lebih mudah untuk menipu orang lain. Jika tidak menipu seperti contoh gua tadi, menipu dengan berpura-pura menjadi gender lain demi keuntungan lainnya. Kalian tebak deh kenapa istilah hode bahkan ada. Sedikit balik lagi, kendali tidak selalu dimiliki oleh pembuat game seorang. Karena sifat metaverse yang membuat pengguna dapat menciptakan dunianya sendiri, maka tidak sedikit yang mengeksploitasi player lain untuk menghabiskan uang mereka dalam judi yang disamarkan, atau bahkan mengeksploitasi player untuk bekerja membangun dunia atau ruang karena dijanjikan uang atau hadiah lain. Dalam kasus Habbo Hotel dan Roblox, mereka melibatkan uang asli dan dalam banyak kasus melibatkan anak-anak. Sekarang ditambah faktor kripto, semua masalah tadi bisa jadi berlipat-lipat dampaknya. Kalian lihat aja berapa banyak orang yang dengan mudah kena rug pull coin meme atau NFT scam. Bahkan scam metaverse pun sudah mulai bermunculan di mana orang-orang sudah membeli tanah virtual untuk game yang nggak bakal hadir. Di samping itu juga belum banyak hukum yang membahas scam kripto atau semacamnya. Itulah kenapa banyak sekali scam kripto yang bisa lolos gitu aja. Satu-satunya keuntungan yang bisa gue lihat dari hype metaverse saat ini adalah harga peralatan VR canggih yang semakin murah. Meskipun ada sisi buruknya juga sih. Sekarang Oculus yang dimiliki Facebook sudah bisa dibilang lebih murah dibanding pesaingnya seperti VR milik Valve. Tapi gue percaya kalau ada kemungkinan besar mereka sengaja jual hardware dengan rugi karena mereka berharap mendapat penghasilan lebih dari service-service dalam metaverse. Ibarat Xbox yang jual rugi karena mereka percaya usernya akan membeli service Game Pass. Atau bisa jadi juga Facebook bakal naruh iklan depan muka kalian, ibarat HP Xiaomi dan sejenisnya. Ya, itu pun kalau hardware-nya tidak diborong dan dijual dengan harga berkali-kali lipat, seperti konsol-konsol generasi baru saat ini. Kalian juga perlu sadar kalau metaverse ini dikendalikan oleh perusahaan besar, yang tentunya misi utama mereka adalah mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. At the end of the day, kripto ataupun tidak, konsep metaverse yang baru ini hanyalah tentang uang. Mayoritas orang-orang yang peduli dengan metaverse baru ini nggak peduli dengan prospek teknologinya dalam bidang dunia virtual. Tapi mereka jauh lebih peduli dengan digital scarcity seperti kripto, NFT, dan sebagainya. Nggak ada yang peduli dengan art yang mereka miliki ataupun menghubungkan orang-orang yang berjauhan dengan dunia virtual. Kalau memang peduli dengan hal itu, kita sudah bisa melakukannya dari hari ini juga. Jadi ya gitu, semua hype ini hanya tentang uang. Perusahaan dan mereka yang sudah terobsesi dengan kripto dan NFT berusaha mendapatkan keuntungan, atau kalau kata kripto guys, going to the moon. Dan itulah yang menurut gue jadi masalah sebenarnya dari metaverse modern saat ini. Terus, bagaimana pandangan orang-orang saat ini terhadap metaverse? Gue rasa pandangan orang-orang cukup bercampur. Gue rasa sudah ada banyak yang sadar kalau metaverse sendiri bukanlah hal yang baru, tapi sayang juga banyak yang sudah termakan hype. Apalagi dengan viralnya NFT Gozali Everyday yang baru-baru ini, siapa yang tidak tergoda untuk menjadi kaya dalam semalam? Dan ya, semuanya bisa mengarah ke masa depan yang buruk. Bahkan pemerintah sangat bersikap positif terhadap metaverse. Walaupun baru-baru ini, MUI juga mengharamkan cryptocurrency. Ya bisa aja sih membuat metaverse yang tanpa kripto, membuat archive budaya kita secara virtual, memanglah ide yang bagus. Gue dulu juga suka kalau tur ke museum, dan seperti yang gue bilang sebelum-sebelumnya, kalau misalnya metaverse yang diharapkan pemerintah tidak terkait dengan kripto, hal ini bisa dilakukan sekarang juga. Atau bahkan kemarin-kemarin kalau mau. Tapi kenapa belum ada yang lakuin? Karena target audiensnya pada zaman ini, ya tidak ada. Apa yang membuat pemerintah optimis ini masa depan kita, kalau anak-anak zaman sekarang lebih milih mendem di Roblox? Mending sekalian buat museum Indonesia saja di Roblox, daripada mikirin metaverse yang setingkat dengan perusahaan besar seperti Facebook, sebagai masa depan budaya Indonesia. Jadi, balik lagi, apakah sekarang ini sudah waktu yang tepat untuk metaverse modern menjadi mainstream? Gimana ya? Seperti yang gue bilang, konsep dan teknologinya bukanlah hal yang baru. Tapi, masih ada banyak masalah yang perlu diperhatikan sebelum mengimplementasikan dalam skala yang besar. Berita kayak pemerintah yang optimis dengan metaverse membuat gue khawatir. Karena kita sudah tahu, pemerintah sendiri masih gagal untuk menjaga data masyarakatnya. Di samping itu, meskipun teknologinya sudah siap, masalah harga juga tetap akan rumit, apalagi dengan kelangkaan chip dan scalping yang masih merajalela.
Tapi ya gue bisa jadi salah juga sih. Mungkin aja dalam waktu yang dekat, kalian sudah bisa upload kesadaran kalian kayak suatu online. Mana ada yang tahu kan?